Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kami percaya setiap kita masih ada di rumah dan stay safe di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Kita mau mengingat kembali apa yang Dia sudah lakukan buat hidup kita. Bagaimana Dia menggantikan setiap kita. Dia merelakan nyawanya untuk dikorbankan, menjadi domba yang dikorbankan, menggantikan setiap kita di atas kayu salib. Karena begitu kasihnya, begitu besarnya sayangnya untuk setiap kita. Mari kita datang dan hampiri tahtanya yang kudus. Kita mau sembah Dia. Thank you Jesus, thank you. Engkaulah kekuatan kami, Engkau adalah permata hidup kami, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Domba
we give you praise. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya yang hebat. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Kau rela menggantikan kami. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, takkan pernah berhenti. Gak akan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa selalu karya salib-Mu dalam hidup kami. Bawa kami dekat Tuhan dengan Engkau. Bawa kami dekat dengan salib-Mu, supaya kami tahu oleh salib-Mu lah kami semua disucikan. Dan oleh salib-Mu Tuhan kami beroleh kehidupan. Salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hati. Salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bawa kami dekat salib-Mu. Bawa
dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah-Mu kami disucikan, oleh darah-Mu kami dihidupkan, oleh salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu buat hidup kami. Harga yang tak ternilai besarnya, gak akan pernah bisa digantikan dengan apapun juga. Seberapapun kuatnya kami berusaha, seberapapun hebatnya Tuhan kami ingin memberi, gak akan pernah melebihi besarnya kasih dan pengorbanan-Mu buat hidup kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa yang sama masih terus bekerja Tuhan di dalam hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya sudah beberapa minggu ini, bahkan hampir 2 minggu penuh, kita ada di dalam rumah kita masing-masing. Saya percaya ini ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saya percaya juga sebagaimana juga beberapa nabi-nabi dunia ini sudah menubuatkan bahwa juga apa yang sedang kita alami ini ada kaitan dengan juga Paskah yang kita rayakan di dalam tahun ini. Jumat Agung ini merupakan satu babak baru di dalam peradaban manusia, di mana manusia yang berdosa ini ditebus lewat kuasa darahnya. Apa yang terjadi? Sebenarnya sejarah sudah menuliskan itu. Dan saya percaya bahwa semua dari hal-hal yang kita sedang hadapi, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, kita berdoa supaya juga pemerintah diberikan hikmat, kekuatan, untuk juga bersama-sama dengan seluruh aparat-aparat yang ada, untuk bisa juga menyelesaikan, bahkan juga mengusir, bahkan membebaskan bangsa kita ini dari pandemi COVID-19 ini. Mari kita akan juga membaca di dalam firman Tuhan lewat Jumat Agung ini. Saya percaya ada suara nubuatan, ada suara Tuhan yang juga datang kepada kita. Karena apa yang kita alami di dalam stay at home selama juga 14 hari ini, sama sebagaimana juga COVID-19 ini bekerja di dalam 14 hari, setelah itu terjadi pembebasan yang luar biasa. Saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini.
Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harusnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari pengingatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, perjalanan bangsa Israel adalah juga perjalanan daripada kehidupan kita. Bahkan boleh dikatakan peradaban manusia. Dosa sejak masuk di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga itu. Hawa tertipu, firman Tuhan ini saudara juga diputar balik oleh iblis, oleh ular ini. Dan kita tahu dosa masuk. Tapi saudara kekasih, gambaran yang Tuhan juga beri, sebagaimana juga yang kita baca, lewat Jumat Agung ini, Tuhan sudah memberikan satu peristiwa besar kepada bangsa Israel, yang juga adalah gambaran diri kita dan gereja Tuhan. Nah, saya percaya bahwa hari di mana juga malam itu merupakan malam yang paling penuh dengan kekelaman. Sama sebagaimana juga kita hari-hari ini. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah berjatuhan karena juga virus COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan juga menjadikan satu berkat buat kita. Lewat juga Jumat Agung ini ada satu iman buat kita. Iman kita percaya. Waktu kita mengadakan perjamuan juga. Sama sebagaimana juga bangsa Israel. Mereka ini harus taat, saudara. Hari di mana Tuhan akan membebaskan mereka. Malam di mana juga Tuhan akan membebaskan mereka. Mereka harus melakukan sesuatu yang Tuhan mintakan. Mereka harus mengambil anak domba jantan yang baru setahun. Dan itu harus jantan dan masih muda. Dan saudara tahu bahwa juga ini harus disembelih. Dan tiap-tiap keluarga harus memakannya sampai habis. Kalau keluarganya itu kecil, maka itu boleh mengundang daripada tetangganya. Dan malam hari itu dikatakan satu perintah lagi yang Tuhan inginkan. Lewat juga apa yang mereka sembelih domba itu. Mereka harus menaruhkan di jenang pintu mereka ini. Sebagai juga tanda supaya malaikat El-Maut itu tidak datang ke dalam rumah tangga. Orang-orang yang percaya di mana tiap jenang pintu itu dioleskan dengan darah anak domba itu. Ini adalah gambaran di mana kematian Kristus, penebusannya yang sempurna. Saya percaya kalau ada di dalam keluarga kita ini, ada satu orang saja, maka juga yang percaya sama sebagaimana malam itu, maka juga seluruh keluarga akan diselamatkan. Saya percaya kalau juga di dalam keluarga kita juga ada satu orang percaya, maka juga tetangga-tetangga kita akan mengalami juga satu berkat lewat juga kesaksian hidup saudara. Nah, saudara kekasih di dalam Kristus, malam hari itu adalah malam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan bangsa Israel sekalipun juga tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengalami satu pembebasan yang luar biasa. Bukan saja itu, saudara. Karena tatkala malam itu datang,
di mana juga malaikat El-Maut itu datang, dan tiap-tiap rumah yang tidak ada tanda darah di jenang pintunya, darah domba ini di dalam juga jenang pintu mereka, maka juga anak sulung mereka ini akan mati. Bahkan binatang juga anak sulungnya akan mati. Begitu dahsyatnya, begitu ngerinya kegelapan malam pada waktu itu. Tetapi saudara tahu, bagi juga bangsa Israel, bagi kita orang-orang yang percaya, bagi kita yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, ini adalah saat pembebasan. Kenapa saya tadi katakan bahwa juga Jumat Agung ini juga merupakan suatu suara nubuatan. Saudara kekasih di dalam Kristus, sebagaimana kita tahu juga bahwa dikatakan pada hari yang ke-14 mereka harus lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana yang Tuhan minta. Dan baru malam harinya, pada juga hari ke-14 itu, maka hari itulah terjadi kebebasan. Nah, saya percaya juga selama beberapa minggu ini kita ada di rumah, dan kita tetap akan di rumah. Karena lepas daripada minggu ini, mulai Jumat, sudah dilakukan pembatasan untuk skala yang lebih besar lagi. Dan saya tahu kenapa juga Tuhan inginkan lewat ini semua. Karena kita percaya kita dulunya adalah orang berdosa. Tapi di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 itu berkata dengan sangat jelas sekali saudara, bahwa dikatakan katanya lewat darah Yesus, maka juga saudara kita diberikan satu jalan yang baru. Bukan saja jalan yang baru, tapi jalan yang hidup. Saudara, sama sebagaimana bangsa Israel pada malam hari itu. Karena juga ada darah anak domba di jenang pintu mereka. Mereka tidak mengalami kematian daripada juga anak sulungnya. Sedemikian juga kita. Kita percaya bahwa juga generasi ini akan juga berlanjut. Tuhan akan juga membangkitkan generasi-generasi yang baru. Anak-anak sulung yang baru. Baik di dalam keluarga kita. Baik di dalam juga setiap pergerakan yang ada. Baik juga di dalam setiap pelayanan juga yang ada. Karena lewat darah Yesus, penebusan juga sudah terjadi. Kita bukan saja juga dibenarkan, tapi kita didamaikan. Kita bukan saja juga didamaikan, tapi kita diselamatkan. Saudara kekasih, murka yang seharusnya terjadi atas kita karena kita orang berdosa. Sama sebagaimana malam di mana malam Tuhan membebaskan bangsa Israel. Sedemikian juga kita akan dibebaskan lewat Jumat Agung ini. Saudara kekasih, tatkala engkau juga menerima roti dan air anggur, hari ini adalah hari kemenangan saudara juga. Semua sakit penyakit juga sudah dihancurkan lewat kuasa darah Yesus, salib Kristus. Bahkan bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Bahkan kita dibebaskan daripada juga hukuman. Karena kita sudah dibenarkan dan kita didamaikan hubungan kita dengan Allah. Yang selama ini juga terpisah karena ada dosa. Dan sejak dosa lagi tidak berkuasa di antara daripada kita, maka kita juga bisa berhubungan satu sama lain. Dan kuasa darah Yesus akan terus menyucikan kita. Saudara kekasih, lewat Jumat Agung ini, inilah hari kelepasan kita. Bangsa Israel bukan saja juga lepas daripada perbudakan Mesir. Sedemikian juga kita akan juga terbebas dari perbudakan dosa yang menguasai kita. Lewat juga 14 hari, bahkan juga hari-hari ke depan. Sebagaimana juga perintah yang juga pemerintah berikan kepada kita. Saya percaya akan ada terjadi terobosan-terobosan yang baru. Ya, generasi-generasi anak-anak sulung ini akan bangkit. Bahkan lewat segala sesuatunya ini perubahan. Karena penebusan yang sempurna ini benar-benar terjadi. Kalau itu pernah terjadi dan membebaskan bangsa Israel, saya percaya juga hari-hari lewat Jumat Agung ini adalah benar-benar Good Friday. Hari Jumat yang baik. Baik bagi kita semua, baik bagi gereja Tuhan, baik bagi pemerintahan kita. Sehingga juga apa yang namanya pandemi COVID-19 ini, kita percaya dengan kita bersahati, kita berdoa, kita memerangi semua ini. Maka juga segala sesuatunya ini
Tuhan akan membebaskan kita. Bukan saja juga dari COVID-19, tapi dari dosa yang selama ini mengikat kita. Lewat apa yang menjadi perenungan kita di rumah kita masing-masing. Diberkatilah pribadi saudara lewat penebusan yang sempurna ini. Karena Yesus itulah anak domba yang sudah tersembelih. Saudara, diberkatilah juga keluargamu, diberkatilah juga usahamu, diberkatilah juga apapun yang kau kerjakan. Seperti juga engkau kerjakan untuk Tuhanmu. Allah akan bekerja dengan segala-gala yang lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan memberkati kita semua lewat Jumat Agung ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Rangkaian tema Paskah kita tahun ini adalah penebusan yang sempurna. Di Jumat Agung ini maupun nanti ibadah Minggu Kebangkitan perayaan Paskah nanti di tanggal 12. Kita sedang berbicara tentang karya penebusan Kristus yang sempurna atas seluruh hidup kita. Jika saudara perhatikan apa yang orang Israel alami di Mesir ketika mereka ditebus pada malam perjamuan Paskah. Saudara, itu adalah gambaran dari kekekalan yang Yesus lakukan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Jika orang Israel ditebus secara fisik untuk dibawa ke tanah perjanjian secara fisik, kita ditebus oleh darah anak domba Allah supaya kita menerima kehidupan yang kekal, tanah perjanjian kekal, yaitu sorga yang mulia yang dijanjikan Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Jumat Agung ini begitu penting untuk setiap kita, karena di momen ini kita merenungkan karya penebusan Kristus atas hidup kita. Jika kita menerima penebusan sempurna, maka yang menebusnya harus sempurna. Dan saya percaya Kristus adalah pribadi yang sempurna. Darahnya sempurna untuk kita, menebus kita dari segala kutuk, bahkan dari maut yang mengintai di depan, di ujung jalan kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah saudara, mari saya ambil waktu ini sebelum nanti kita mengadakan perjamuan bersama. Dari tempat ini saya akan meng-guide kita dan di rumah-rumah saudara. Saudara, penebusan sempurna dari Tuhan menyangkut tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia tidak hanya menebus tubuh kita, fisik kita, tapi dia menebus semua emosi kita, dan bahkan menebus roh kita agar kita sempurna menuju kepada kekekalan. Jika hari ini kita sedang bergumul dengan tubuh jasmania kita dan hal-hal yang jasmani sedang kita alami karena berbagai tantangan dunia, virus, sakit, penyakit, ekonomi yang sedang mengalami keruntuhan di mana-mana. Saudara dengar baik-baik, ada beberapa titik di mana ketika Kristus melakukan karya penebusan itu betul-betul harusnya terjadi dan merupakan bagian dari iman kita untuk kita menerimanya. Yesus terpaku kakinya agar saudara dan saya tidak perlu berjalan menuju pada kebinasaan kekal. Saudara, itu sebabnya jalan yang baru terbuka oleh darah Yesus, supaya lewat darahnya kita menuju kepada rumah Bapa yang kekal, sorga yang mulia dari penebusan Kristus ketika kakinya terpaku. Tangannya saudara dipaku supaya apa yang kita kerjakan oleh tangan kita, Tuhan akan sertai dan penebusannya membuat kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan.
Saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita menerima kutuk warisan kutuk dari mereka. Sehingga banyak sekali kegagalan yang kita alami ketika kita bekerja dengan tangan kita. Banyak musuh merintangi kita, tetapi dengarkan baik-baik. Di hari Jumat yang luar biasa ini, engkau dan saya sudah ditebus. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil, karena Sang Penebus telah membayarnya dan lunas harga dibayar, supaya apa yang dikerjakan oleh tanganmu dan tanganku, kita akan dibuat berhasil. Yesus tertikam juga lambungnya, saudara, supaya kita tidak perlu mengalami busung lapar. Banyak ramalan bahwa ujung dari krisis ini akan terjadi krisis pangan di mana-mana. Tapi kalau saudara percaya bahwa Sang Gembala menyiapkan rumput bagi domba-dombanya, Sang Gembala tahu di mana rumput yang hijau dan air tenang bagi domba-dombanya, percayalah, roti makananmu dan air minumanmu disediakan bahkan di hadapan lawanmu, kata pemazmur. Allah telah menyediakannya. Dan yang terakhir, ketika Yesus dimahkotai kepalanya dengan duri, saudara, semuanya dilakukan supaya pikiran kita tidak terus berpikir hal-hal yang sia-sia. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi saudara, dari akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengarkan baik-baik, karena kita manusia berdosa, hal ini mustahil dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi dengarkan juga hari ini, karena engkau dan saya sudah ditebus, kita mampu berpikir yang benar, kita mampu berpikir yang mulia, kita mampu berpikir yang adil, kita mampu berpikir yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan akan dipuji oleh banyak orang pikiran kita. Karena Kristus telah menerima mahkota duri itu, supaya pikiran yang sia-sia, yang membuat kita mengalami habit yang sia-sia, penuh kesia-siaan, bahkan pikiran duniawi kita menyeret kita jauh dari takhta kasih karunia. Dengarkan baik-baik hari ini, Tuhan sudah menebus kita dari semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Bagi saudara yang sudah menyiapkannya di rumah, saya ingin saudara-saudara menyiapkannya, dan sementara kita menyiapkan perjamuan kudus untuk nanti saya pimpin kita dari video ini, dari channel ini, mari kita dengarkan satu pujian yang akan menyiapkan kita dan akan sangat memberkati kita. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih
Sekarang ambil roti di tangan saudara. Pengorbanan Tuhan sempurna atas seluruh hidup kita. Mari sekejap bersyukur, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh terima kasih, pengorbanan-Mu sempurna dalam hidupku. Hari ini engkau akan mengalami titik kontak dengan tubuh dan darah Yesus. Lewat perjamuan kudus ini, biarlah yang lemah akan menerima kekuatan baru. Biarkan yang sakit saudara akan menerima kesembuhan, karena ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Angkat roti di tangan saudara. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat bahwa kamu sudah ditebus. Karena itu ingatlah dan ceritakan kebaikanku pada setiap orang yang kamu jumpai. Saksikan bahwa akulah Tuhan, akulah Allah yang menyelamatkan, yang menguatkan, yang menghibur, yang menyembuhkan segala sakitmu. Berita Injil harus diberitakan dalam paket, bersama paket perjamuan kudus. Hari ini apakah saudara percaya bahwa roti di tangan saudara adalah titik kontak kita kepada pengorbanan Kristus, penebusan yang sempurna itu? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Demikian juga Yesus setelah makan, dia mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan untuk menebus segala dosa dan salahmu. Darah ini juga akan mengalir, menyembuhkan emosi-emosimu, sifat-sifatmu yang lama yang sia-sia, menyembuhkan setiap rasa takut yang kamu bawa menahun dalam hidupmu. Darahku, kata Tuhan, sanggup untuk menyembuhkan engkau. Hari ini apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan saudara adalah titik kontak kepada pengorbanan darah Yesus yang telah tercurah untuk hidup kita? Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Darah-Mu menyucikan, oh bilur-Mu menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
pengorbananmu sempurna. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Haleluya. Engkau yang sakit bangkitlah. Sembuhlah engkau hari ini di dalam nama Yesus. Karena penebusan Kristus sempurna bagi engkau. Engkau yang takut hari ini engkau dibebaskan. Karena Yesus menembus engkau sempurna di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah di rumah, dengarkan baik-baik, kekuatan baru sedang mengalir kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kekuatan baru. Anugerahnya sedang limpah-limpahnya dicurahkan pada kita di hari yang luar biasa ini. Terima itu di dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus aku terima kekuatan baru. Dalam nama Yesus aku terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus aku terima keberanian untuk melangkah, untuk menatap setiap musuhku. Untuk percaya bahwa Allahku menyediakan semua yang kuperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, di hari yang luar biasa ini kami juga membawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa apapun yang terjadi semua ada di dalam kontrol-Mu. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Berkati Bapak Wakil Presiden, para aparatur menteri Tuhan, gubernur di setiap provinsi, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW. Khususnya untuk DKI Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang Tuhan, dan semua yang ada di sekitar Jakarta Tuhan. Kami berdoa shalom untuk semuanya. Damailah Tuhan, damai sejahtera Tuhan atas Jakarta dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan supaya setiap orang boleh dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintahan kami diberi hikmat untuk mengatur semua dan segala sesuatu, agar rakyat kami tetap sejahtera, tetap terpelihara di dalam suasana seperti ini. Kami percaya sejak hari ini kami perkatakan iman kami Tuhan, bahwa semua Tuhan COVID tidak berkuasa atas bangsa kami. COVID-19 tidak berkuasa atas Jakarta. Hari ini kami berkata Tuhan, para medis, para dokter kami diberikan kekuatan, kasih karunia untuk merawat yang sakit, sehingga yang sembuh makin banyak, yang sembuh makin banyak, dan atmosfernya akan berubah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengontrol semua dan segala sesuatu. Engkau sedang bekerja dengan luar biasa atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Bagimulah kemuliaan pujian dari kekal sampai kekal. Karena itu jemaat Tuhan di rumah, dimanapun engkau berada, di mana engkau dapat menyaksikan channel ini, angkat hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam kasih sayang Bapa surgawi, keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa kekuatan, kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus sedang beroperasi di tengah kita, akan menyertai, menguatkan dan menghibur engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Segala berkat ini datang kepada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap sukacita karena kemenangan adalah bagian kita. Yesus telah melakukan semuanya sempurna untuk kita. Shalom dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kami percaya Anda semua diberkati. Bahkan ketika Anda berada di rumah bersama dengan keluarga tercinta, Anda diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, pujian dan penyembahan, serta perjamuan kudus yang baru saja kita lakukan bersama-sama. Kami dari Abelah Pluit sangat mengharapkan bahwa Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati tentunya. Nah, kami ingin mengingatkan kepada Anda kembali bahwa di hari Minggu kita akan ibadah online lagi. Bapak Ibu bisa langsung menyaksikan di YouTube kanal
channel kita yaitu di Home Church. Tepat jam 8 pagi kita akan sudah langsung live bersama-sama. Bapak Ibu, bagi Anda yang belum sempat mensubscribe atau berlangganan dengan YouTube kanal kita atau YouTube channel kita, pastikan Anda subscribe di Home Church dan juga dapatkan informasi terbaru di Instagram kita yang juga sama akunnya yaitu Home Church. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua yang selalu setia berada bersama-sama dengan kita dalam pelayanan online ini. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.